Setelah tahun lalu Tecno terbilang cukup berhasil menggebrak pasar smartphone lipat clamshell dengan harga yang sangat terjangkau lewat Tecno Phantom V Flip generasi pertama, beberapa waktu yang lalu Tecno diketahui telah memperkenalkan varian terbarunya, yaitu Phantom V Flip 2 yang udah di-upgrade. Dari segi hardware, udah banyak peningkatan dibanding generasi pertama yang diluncurkan sekitar setahun yang lalu. Sekarang layar luarnya jauh lebih besar, yaitu 3,6 inci. Ini bahkan lebih besar dari yang ditawarkan Samsung di Flip 6, tapi masih lebih kecil dibandingkan Xiaomi, Motorola, Huawei, dan Honor di lini Flip mereka. Kalau kalian penasaran terutama soal harganya, apakah akan sama murahnya kayak generasi pertama? Pastiin tonton video ini sampai habis ya. Tapi disclaimer dulu nih, kalau video ini bukan hasil review kita pribadi ya guys, tapi Nidya ngambil informasi dari beberapa sumber ataupun KOL luar yang sudah terlebih dahulu melakukan review Tecno Phantom V Flip 2 ini. Balik ke ponselnya, Phantom V Flip 2 ini dilengkapi dengan layar berukuran 6,9 inci dengan resolusi FHD+, dan refresh rate 120Hz, rasio aspek 22:9. Seperti brand-brand asal Cina lainnya, layarnya juga punya high frequency dimming. Kalau buat nonton film, layarnya bisa hampir penuh, tapi kalau buat nonton TikTok atau YouTube, bakal ada garis hitam di pinggir kayak ponsel lipat lainnya. Engselnya juga cukup kokoh, dengan layar LTPO 6,9 inci, refresh rate 120Hz. Layar luarnya seperti yang tadi Nidya sebutin, lebih besar dari yang ditawarkan Samsung, tapi sayangnya refresh rate-nya cuma 60Hz. Meskipun begitu, layar ini tetap sangat fungsional. Kamu bisa menjalankan berbagai aplikasi di layar luar ini, mulai dari Chrome, Instagram, YouTube, hingga aplikasi chat seperti WhatsApp. Jadi kamu nggak perlu bolak-balik buka tutup ponsel setiap kali mau ngelakuin sesuatu. Walaupun layarnya nggak sebesar beberapa merek lain, tapi cukup besar buat ngetik beberapa kalimat dengan nyaman. Tecno juga menyematkan beberapa game instan yang bisa dimainkan langsung di layar luar ini. Gamenya memang basic sih, tapi lumayan seru buat sekedar ngisi waktu. Kayak pas lagi di kereta dan cuma memungkinkan navigasi pakai satu tangan. Ya lumayan lah ya. Oh ya, soal lipatannya nih yang banyak orang khawatirin. Sekarang Tecno udah nanganin hal ini dengan sangat baik. Hampir nggak kelihatan loh, kecuali kalau memang sengaja dilipat dari sudut tertentu. Di bagian atas kamu juga bakal nemuin kalau ponsel ini punya sertifikasi Dolby Atmos. Dan suaranya gokil banget, bisa dibandingkan sama Xiaomi 14. Saat dibuka ketebalannya 7,64 mm, hampir sama kayak smartphone biasa, tapi beratnya kurang dari 200 gram. Pas dilipat, hal pertama yang kamu lihat adalah layar eksternal besar dan dua kameranya. Meskipun kelihatannya layar penuh, pas dinyalain kamu bakal lihat kalau enggak sepenuhnya begitu. Dibandingkan dengan Motorola Razr 50 Ultra atau Xiaomi Flip, layar ini memang sedikit lebih kecil. Tapi soal pengalaman pengguna, layar 3,64 inci ini tetap nyaman dipakai dengan kepadatan pixel 446 ppi dan refresh rate 120Hz. Layar eksternal ini sering terbagi jadi dua bagian, sebelah kiri buat aplikasi dan kanan buat info seperti jam, baterai, dan sinyal. Tapi kalau main game kecil yang udah dioptimalkan bisa tampil di layar penuh dan tampilannya sangat rapi. Di sisi lain, untuk layar eksternalnya, bagian belakangnya terbuat dari Corning Gorilla Glass dengan teknik ukiran pasir halus yang bikin tahan air dan gak mudah kena noda sidik jari. Tecno Phantom V Flip 2 kali ini hadir dengan dua pilihan warna, yaitu Moon Dust Grey dan Travertine Green. Khusus varian warna Travertine Green dan ada tekstur mirip marmer di dalamnya. Untuk software, ponsel ini menjalankan Tecno's HiOS yang super bisa dikostumisasi. Jadi dari informasi yang Nidya dapatin, di sini ada banyak cara buat ngelakuin satu hal. Misalnya buat split screen, ada 4 cara buat ngelakuin itu. Buat jalankan aplikasi di pop-up window gitu juga ada 4 cara. Jadi jujur malah agak bikin bingung sih, karena terlalu banyak opsi. Tapi di sisi lain juga ngasih fleksibilitas lebih. Gimana nih menurut kamu?
Di smartphone Flip kali ini, Tecno juga memperkenalkan teknologi AI yang bisa diakses dengan cara swipe kanan di layar eksternalnya buat langsung akses AI Smart Mode. Kamu bisa pilih gaya berbeda buat foto, tapi dengan catatan ya, kalau fitur ini harus terhubung ke jaringan internet supaya bisa diakses. Selain itu di galeri, kamu juga bisa pakai AI buat menghapus hal-hal yang nggak kamu mau di foto, kayak AI Eraser di smartphone lain yang udah ada sebelumnya. Dan kerennya, selain AI ini cepat, dia juga bisa tetap bekerja meskipun kita dalam kondisi offline tanpa internet. Masuk ke sektor fotografi, kamera utama di Tecno Phantom V Flip 2 ini udah beresolusi 50 megapiksel dengan ukuran sensor 1/1,57 inci yang lumayan besar untuk kategori flip phone. Terkait hasil fotonya, diklaim rata-rata tech reviewer luar lumayan cukup memuaskan, terutama mode potretnya. HDR-nya oke dan ultrawide-nya juga diklaim gak kalah bagus. Tapi sayangnya nggak sedikit juga yang klaim kalau performa videonya masih kurang, stabilisasi gambarnya nggak begitu bagus, dan ketika kamu ganti lensa ada sedikit delay nih. Kamera depan di layar bagian dalam juga biasa aja. Tapi untungnya karena ini smartphone flip, jadi hal tersebut bisa diakalin dengan cara ambil selfie pakai kamera utama. Ya maklum sih, namanya juga versi lebih murah ya. Dan untuk baterainya sekarang udah di-upgrade jadi 4720 mAh dan mendukung pengisian cepat 70 watt yang diklaim mampu ngisi daya dari 30% sampai 80% dalam waktu kurang dari setengah jam aja. Baterainya 4720 mAh ini terbilang lebih besar ya dibanding yang ditawarkan Samsung, dan untuk daya tahan baterainya juga cukup bagus. Ya meskipun harus diakui kalau dipakai dengan pemakaian yang cukup berat emang nggak bakal cukup buat tahan seharian penuh. Tapi kalau cuma buat pemakaian normal, seharusnya baterai kapasitas segini masih bisa bertahan seharian. Satu hal yang sayangnya masih absen adalah fitur wireless charging. Tapi ya ini dia pribadi sih masih bisa maklumin karena udah dikasih charger yang ngebut dengan kecepatan 70 watt. Dan chargernya sudah termasuk dalam kotak, nggak kayak brand sebelah. Ups. Untuk harganya sendiri, dari beberapa sumber artikel luar, katanya sih harga Tecno Phantom V Flip 2 ini ada di angka $700 atau sekitar 10 jutaan. Tapi sayangnya nih dia nggak nemu platform yang beneran nyantumin harga tersebut. Nah pas nih dia coba cari-cari lagi, nih dia nemu Web Jordan dari Nigeria nih. Dan untuk harganya ya ternyata emang segitu. Di Yordania itu sekitar 409 Jordan dinar, dan di Nigeria itu di harga 1.041.000 naira. Dan kalau keduanya dikonversi ke rupiah jadi sekitar 10 jutaan juga. Kalau emang nanti masuk Indonesia di harga segini, berarti harganya naik sekitar 1 jutaan. Mengingat Tecno Phantom V Flip tahun lalu masuk resmi dengan harga 9 juta rupiah. Nah, setelah nih dia cari tahu tentang Tecno Phantom V Flip 2 ini, justru nih dia malah agak sedikit bingung nih terkait positioningnya. Karena ada banyak flip phone lain kayak dari Vivo, Oppo, dan Xiaomi yang harganya nggak terlalu beda jauh dari Phantom V Flip 2 ini. Jadi nih dia agak bingung melihat daya tarik dari ponsel flip ini. Apalagi dari sisi harganya cuma sekitar 30% lebih murah dari ponsel flip merek lain. Nggak sampai cuma setengah harga kayak versi generasi pertama sebelumnya. Flip atau Honor Magic V Flip yang lebih worth it juga masuk resmi sih nantinya. Kalau misalkan enggak, ya otomatis saingan Tecno Phantom V Flip 2 ini nggak bakal banyak dan tetap worth it aja buat dibeli dengan harga yang lebih murah. Semoga beneran masuk resmi deh ya. Jadi gimana nih pendapat kamu tentang Tecno Phantom V Flip 2 ini? Sharing di kolom komentar di bawah ya. Akhir kata, Nida izin pamit, ciao Bella!